Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan para pemirsa, para pecinta channel YouTube MCT Malang Raya dimanapun berada, pembahasan tentang Isra Mi'raj dengan sesingkat mungkin ya, karena ini bukan tempat untuk memperinci tentang cerita kejadian Isra Mi'raj. Akan tapi lanjutan dari Mandumah, Nadim berkata, wa ballaghal ummata bil Isra'i wa fardi khamsatin bila tiradi qad fa'a siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil urudi sidqu wa fa'ah. Ya, bila tiradin maknanya adalah bila syakin, tanpa ada keraguan. Rasulullah SAW setelah dijalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kemudian Rasulullah wa ballaghal ummata menyampaikan kejadian tersebut kepada umatnya, kepada umatnya. Kemudian apa oleh Rasulullah setelah Isra Mi'raj itu, yaitu wafat di khamsatin bilang, yaitu diwajibkannya 5 waktu setelah 50 waktu, yaitu perintah sholat bilang tiroin bila syakin, tanpa ada keraguan. Kemudian bahwasanya tidak ada keraguan, bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada umatnya dengan kabar Isra wal Mi'raj. Ini memang ketentuan Nabi itu begitu. Jadi tidak banyak pikir panjang. Memang semuanya adalah apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kecuali adalah dari wahyu, in huwa illa wahyu yuha, yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Itu pada waktu subuh malam Isra itu. Maka fartaddan nasu biman kanu amanu bihi sadaquhu. Sebagian para umat muslim maka terbagi menjadi 2. Ada yang mereka justru malah yang asalnya di tengah-tengah baina antara percaya dan tidak percaya, itu kembali lagi menjadi murtad, kembali ke agama mereka. Orang-orang yang betul-betul yakin percaya kepada Nabi malah tambah percaya. Nah, ini adalah kejadian Isra wal Mi'raj, termasuk adalah ujian dari Allah kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini termasuk dari ranah mukjizat. Jadi Isra dan Mi'raj adalah masuk dari bab mukjizat. Ya, setiap Rasul, setiap Nabi memiliki mukjizat. Nah, termasuk adalah mukjizatnya Rasulullah SAW, yaitu dijalankan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika melihat mukjizat seperti itu, ada orang yang hanya heran saja, justru malah berpaling, ya, dan ada juga orang yang malah percaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Tidakkah aku menjadikan apa yang engkau lihat dari kekuasaan, dari keajaiban Allah Subhanahu wa taala kecuali fitnah linnas, untuk menguji, untuk ujian bagi semua manusia. Dan pertama orang yang meyakini dan mempercayai dengan kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau dijuluki dengan As-Siddiq, yang membenarkan. Nah, jadi dijuluki dengan As-Siddiq karena orang yang pertama kali mempercayai kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, dalam hadis yang panjang disebutkan, tatkala pagi Rasulullah menceritakan kepada para kaum muslimin, maka sebagian mereka terpisah, ada yang percaya, ada yang menjadi murtad. Nah, ketika itu maka dikatakan berita ini sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, maka beliau langsung mempercayainya. Maka dikatakan, halaka fi sahibika, bagaimana menurutmu sahabatmu itu, temanmu itu, yashamu anahu asra bil laila ila Baitul Maqdis, dia bercerita katanya berjalan malam dari Mekah sini ke Baitul Maqdis. Faqala qala dzalika, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, betul Kanjeng Nabi itu mengatakan seperti itu. Maka orang-orang mengatakan qala na'am, qalu na'am, qala la in kana ka qala dzalika
laqad sodako. Kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah, laqad sodako. Betul-betul itu. Qalu fa tusaddiquhu annahu dhahaba laila ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla an yusbiha. Maka orang-orang masih tidak percaya, bertanya lagi, kamu kok bisa membenarkan? Padahal dia bercerita hanya satu malam ini perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, kembali naik ke langit, bahkan kembali lagi sebelum subuh. Qala na'am inilah usaddiquhu fi ma huwa ab'adu min dzalik. Aku sudah percaya, bahkan kalaupun perjalanan sejauh itu dan lebih jauh dari itu, tetap aku akan mempercayai. Dan itu adalah bagaimana keimanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mana ketika apapun yang diucapkan, apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah, dia langsung percaya 100%. Begitu juga kita sebagai umatnya, apa yang telah diucapkan, apa yang telah dicontohkan Rasulullah dalam sunnahnya, maka pertama yang kita lakukan adalah percaya dulu. Percaya itu adalah harus bagi seorang muslim mukallaf. Kemudian mampu apa tidak mampu melaksanakannya, itu kalau ulama ahli hadis mengatakan, kalau kamu mendengar suatu hadis dari Rasulullah, maka kerjakanlah kesunahan itu walaupun satu kali. Takun min ahli, kamu akan menjadi termasuk orang yang pernah melakukan hadis tersebut. Suatu saat mungkin ketika Rasulullah menanyakan orang-orang yang melakukan sunnah ini siapa, kita bisa menjawab walaupun hanya satu kali. Syukur-syukur malah istiqomah. Itulah pelajaran yang bisa kita petik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana kita diajarkan untuk percaya kepada Nabi 100%, bahkan lebih dari itu. Kemudian kita juga diberikan ujian. Yang namanya hidup di dunia keimanan ini adalah ketika di zaman antara antara zaman fitnah, antara kebenaran dan kebatilan itu sudah bercampur. Bahkan orang yang pintar pun itu akan menjadi bingung. Maka tetap kita adalah belajar dan belajar, selalu belajar untuk mencari ilmunya. Maka dikatakan oleh Allah, qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Sekilas sama. Ini orang yang berilmu juga doa, dia makan juga minum, bekerja dan seterusnya, aktivitasnya hampir sama. Orang yang berilmu ya begini. Tapi dalam keadaan mungkin yang darurat, kepepet, dan dia harus memilih antara mana yang benar dan mana yang tidak, maka disitulah peran daripada ilmu seseorang untuk digunakan memilih dan memilah mana yang batil dan mana yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mudah-mudahan diberikan manfaat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.